Shalom saudara-saudara, kembali lagi kita akan mendengarkan renungan harian Happy Short Family. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, di mana Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami dapat bangun kembali Tuhan. Kiranya sebentar kami mau memberikan waktu kami untuk mendengarkan renungan hari ini Tuhan. Kiranya renungan hari ini kami dapatkan sesuatu yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya Yesus Kristus. Amin. Hari ini saya mau membawakan renungan dengan judul Mengangkat Tangan bukan hanya sekedar tanda menyerah, tapi tanda berserah. Hari ini saya membawakan renungan itu di mana saya waktu itu pernah membaca sebuah buku yang berjudul Gestur gitu. Nah, gestur atau bisa dibilang gerakan tangan kita ini khususnya di media sosial gitu makin jarang untuk digunakan hal-hal yang bermakna gitu. Kita lebih sering tangan kita ini megang handphone itu sering scroll, swipe, atau sering ngeklik gitu. Tapi saya mau tanya kepada saudara, kapan terakhir kali saudara mengangkat tangan itu bukan untuk olahraga, bukan untuk nonton konser gitu, tapi karena saudara perlu berserah kepada Tuhan. Nah, saya lihat gitu kadang di TikTok atau di IG Reels gitu, tren yang sedang naik gitu sekarang itu adalah konten self empowerment gitu. Banyak yang bilang you don't need anyone, just believe in yourself. Maksudnya kamu nggak perlu siapapun, hanya percaya kepada dirimu sendiri. Tapi hari ini saya mau kita lebih dalam lagi bagaimana sebenarnya kalau mengangkat tangan itu bukan hanya soal kekuatan, tapi justru sebuah ketundukan dan kekosongan diri di hadapan Tuhan. Yang pertama, apa sih makna mengangkat tangan? Dalam dunia militer gitu setahu saya, mengangkat tangan itu artinya menyerah, menandakan gak bisa melawan lagi, gak punya kekuatan untuk bertarung gitu. Nah, tapi dalam Alkitab, mengangkat tangan punya makna yang lebih dalam dan lebih kudus. Di Mazmur 141 ayat 2, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Nah, mengangkat tangan di sini di hadapan Tuhan itu adalah sebuah simbol doa yang tulus, ibadah yang kudus, dan ketundukan total gitu. Kan di zaman Musa itu pada waktu Israel melawan bangsa Amalek gitu lah ya. Musa ketika Musa mengangkat tangannya itu menandakan bahwa Israel menang gitu tuh. Intinya adalah selama tangan Musa terangkat itu Israel akan menang gitu. Tapi saat tangannya turun, mereka Israel ini mulai kalah. Apa artinya? Tangan yang terangkat itu adalah lambang ketergantungan kita kepada Tuhan. Dan saat tangan itu mulai turun, lambang kekalahan kita, keraguan, dan ketidakpedulian. Dan kita mulai kehilangan arah dan kekuatan kita. Yang kedua, ketundukan itu adalah kekuatannya sejati. Jadi saudara-saudara, kita ini hidup di zaman yang banyak yang bilang, tunjukkan kekuatanmu, tegakkan kepalamu, jangan pernah tunduk sama siapapun, independen gitu kan. Nah, tapi dalam dalam Lukas 22 ayat 42 berkata, ya Bapakku, jikalau engkau mau, maka ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Nah, dalam ayat ini dikatakan bahwa Yesus sendiri bahwa menundukkan dirinya sendiri di hadapan Bapa gitu. Bukan karena Tuhan itu lemah, tapi Tuhan tahu bahwa ketundukan itu adalah kekuatannya sejati. Ketundukan itu bukan hal-hal yang pasif, tetapi kita memilih menyerahkan kontrol kita kepada Tuhan yang lebih tahu dalam kehidupan kita. Dan seringkali bentuknya ya sederhana, mengangkat tangannya itu ya kita berdoa, dalam penyembahan kita, dalam keputusasaan kita, dalam pengharapan kita, dan lain-lainnya gitu. Dan yang ketiga, apa yang terjadi saat kita mengangkat tangan? Waktu kita mengangkat tangan itu secara harfiah yang terjadi adalah yang pertama,
saudara menyatakan ketidakberdayaan saudara. Di 2 Korintus 12 ayat 10 bagian akhirnya, sebab ketika aku lemah maka aku kuat. Yang kedua, saudara memberi ruang untuk Tuhan bergerak. Karena Tuhan itu nggak akan pernah merebut kendali hidup saudara sebelum saudara menyerahkan hidup saudara. Yang ketiga, saudara menunjukkan iman. Ketika saudara tahu di depan itu nggak ada jalan keluar, saudara tetap memilih untuk percaya. Nah, jadi saudara-saudara, renungan hari ini bukan sekedar simbol kita mengangkat tangan gitu, tetapi tentang sikap hati kita yang berkata, Tuhan, aku nggak kuat Tuhan, aku menyerah Tuhan. Tapi bukan menyerah karena putus asa, tapi melainkan saya menyerah karena saya percaya kepadamu. Kalau saudara sedang lelah, angkat tangan saudara. Kalau saudara takut, angkat saudara tanganmu. Kalau saudara bingung arah hidup saudara, angkat tanganmu. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Jadi kalau hari ini saudara merasa renungan hari ini berbicara kepada saudara melalui renungan ini, ambil waktu untuk diam, angkat tangan saudara di hadap Tuhan, dan ingat Tuhan menunggu hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami telah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan kami tahu Tuhan bahwa kami mengangkat tangan bukan karena kami menyerah, tapi karena kami berserah kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan, Engkau yang mengambil alih Tuhan. Bukan karena Engkau merebut, tapi kami yang menyerahkan hidup kami kepadamu, dan Engkau yang beracara dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak mau memakai kekuatan kami sendiri Tuhan. Kami mau Tuhan bergantung kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah Engkau yang memakai kami dalam kehidupan kami hari ini Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.